Halo, saya Dandi Laksono dari Watchdog Indonesia. Atas nama co-founder Andi Pancakurniawan dan seluruh tim di Watchdog, kami mengucapkan terima kasih kepada Ramon Magsaysay Foundation yang telah memberikan penghargaan dan untuk pertama kalinya memberikan penghargaan kepada Watchdog sebagai organisasi pertama yang menerima kategori Emergent Leadership pada tahun 2021. Saya ingin memulai diskusi ini dengan menggambarkan perjalanan Watchdog selama 10 hingga 12 tahun dalam video singkat 4 menit. Selamat menyaksikan. Hentikan kekerasan! Kami rakyat Indonesia bosan dengan kekerasan! Bosan dengan kebohongan! Memang dia nggak punya tank, nggak punya pasukan, nggak punya apa. Tapi soal semangat. Sebab proses pembusukan politik ini hanya bisa di-stop oleh Angkatan Muda. Saya rasa secara visual sangat footage-nya sangat mengagumkan. Konon katanya Indonesia adalah negara agraris. Kalau memang negara agraris, kenapa harus ngimpor? Lagi pengen jadi mendukung sini, minta-minta, dukung saya. Pas sudah jadi mah rakyat kecil ditindes. Saya sebagai nelayan muara kayak asli, bukan palsu. So eine Fabrik zerstört die Lebensgrundlagen für die nächste Generation. Bukan penjahat, Pak! Bapak, ini bukan penjahat, Pak! 오늘 광주 인권상을 수상하신 안온 남파님과 광주 인권상 특별상을 수상하신 워치독 다큐멘터리 메이커에게 진심으로 축하의 말씀을 전합니다. Watchdog was chosen is because of the credible information that you put out there, which right now is so hard to find. Di bawah rezim otoriter Presiden Soeharto selama 30-an tahun, Indonesia praktis tidak memiliki kebebasan berpendapat, bahkan kebebasan bermedia. Jurnalisme menjadi barang mewah ketika itu.
Lalu setelah reformasi tahun 1998, ada situasi yang berubah dalam hal kepemilikan media. Jika di masa Soeharto, media terkonsentrasi pada sebagian kecil kroni atau elit politik yang juga dikontrol oleh rezim. Setelah reformasi lebih banyak pemain baru. Tetapi strukturnya tidak jauh berbeda. 10 televisi swasta misalnya yang bersiaran secara nasional hanya dimiliki oleh 5 kelompok usaha atau 5 grup usaha saja atau 5 grup konglomerat. Dan ada satu pemilik bahkan yang bisa menguasai 3 televisi atau 3 channel. Dan channel-channel ini adalah barang publik yang langka karena frekuensinya sebagai barang publik juga terbatas dan harus mendapatkan izin dari negara untuk menyelenggarakan siaran free to air di televisi. Bahkan 4 pemilik televisi menguasai pangsa pasar iklan hingga 89%. Artinya struktur bisnis televisi secara ekonomi dan politik sangat terkonsentrasi. Dalam situasi seperti itu, maka sulit dihindari jika kemudian konten televisi di Indonesia memiliki setidaknya 5 bias. Yang pertama adalah mereka bias di daerah-daerah yang padat populasi. Artinya konten mereka bias untuk daerah-daerah tertentu yang memiliki populasi yang besar. Karena lembaga pemeringkat, rating dan share seperti Nielsen misalnya, mereka hanya menyigi 11 kota. Padahal di Indonesia ada lebih dari 450 kabupaten dan kota. Jadi pada selera 11 kota inilah konten televisi ditentukan. Bias yang kedua, karena konten ini berbasis pusat populasi, maka sulit dihindari bahwa konten-konten ini kemudian mengandung bias urban. Artinya isu-isu yang terkait dengan masyarakat urban yang menjadi prioritas. Maka masalah-masalah yang muncul di daerah yang disebut terpencil misalnya, atau di daerah yang mungkin belum memiliki akses pada listrik dan internet, atau di daerah dengan populasi yang kecil seperti masyarakat adat, di pedalaman, di pinggir hutan, atau di pegunungan, di savana, kemudian menjadi termarginalkan, tidak menjadi prioritas dalam konten. Maka apa yang terjadi pada mereka pun jarang kita dengar. Bias yang ketiga adalah karena 10 media ini hampir seragam secara konten, maka konten-konten di televisi kami sebut memiliki bias hiburan atau entertainment bias. Bias hiburan terjadi karena konten hiburan selalu mudah dijual dibandingkan konten-konten lain, katakanlah yang memiliki dimensi kepentingan publik. Yang kedua, pemerintah sendiri tidak membagi dengan rata dan proporsional 10 izin TV nasional ini misalnya. Tidak ada satu channel yang didedikasikan khusus untuk pendidikan atau pengetahuan. Tidak ada satu channel yang didedikasikan khusus untuk kelompok minoritas misalnya. Semua channel diserahkan kepada mekanisme pasar. Maka yang berlaku memang mekanisme pasar, di mana konten-konten hiburan yang lebih mudah dijual atau lebih mudah diterima oleh penonton dibandingkan konten-konten yang kadang disebut memiliki dimensi public service obligation. Yang keempat adalah karena bisnis-bisnis televisi ini dikuasai juga oleh para konglomerat dan masih sangat berbasis modal, maka konsekuensinya konten-konten ini memiliki bias dalam hal bisnis. Banyak media memiliki perusahaan lain atau anak usaha yang lain atau sister company yang lain. Pemilik media juga pemilik tambang batu bara misalnya atau perkebunan sawit dalam skala besar misalnya. Pemilik televisi juga pemilik bank, pemilik televisi juga pemilik perusahaan properti atau rumah sakit atau bahkan asuransi atau maskapai penerbangan. Sehingga banyak kepentingan yang harus dijaga dari sebuah grup besar media. Lalu yang terakhir adalah political bias atau bias politik. Karena sebagian besar pemilik media juga harus aktif dalam politik karena mereka juga terikat dengan banyak bisnis dan kepentingan sehingga mereka perlu memiliki kekuatan politik
untuk mempertahankan imperium bisnisnya. Ini yang membuat 3 dari 10 pemilik TV nasional misalnya adalah juga elit, pemimpin atau pemilik partai politik. Dan yang terjadi kemudian ketika pemilu, terjadi televisi atau media digunakan sebagai panggung kampanye sehingga mereka kehilangan imparsialitas, kehilangan independensinya. Itu akibat yang secara langsung terjadi ketika struktur kepemilikan media dan struktur bisnisnya tumpang tindih dengan kepentingan bisnis dan kepentingan politik. Dalam situasi seperti itu, tahun 2009 kami yang berlatar belakang juga jurnalis dan juga pernah bekerja di media industri merasa perlu mendirikan sebuah organisasi yang berusaha setidaknya membebaskan diri atau meminimalisasi dari terpapar 5 bias tadi. Karena itu kami memulai dengan bias yang pertama, yaitu tentang kepentingan dari modal itu sendiri. Dan bagi kami itu adalah hal yang prinsip. Karena itu kami memulai merintis Watchdog tahun 2009 dan kemudian menjadikannya sebuah badan hukum tahun 2011 dengan kesadaran bahwa kami tidak ingin terikat dengan komitmen investasi apapun. Karena itu kami mendirikan Watchdog dengan tanpa investor atau tanpa venture capital. Lalu yang kedua, mengapa memilih dokumenter? Jika ingin menjadi antitesa dari media atau jurnalisme, mengapa dokumenter yang dipilih? Yang pertama karena dokumenter mengakomodasi public issue. Dokumenter adalah karya non-fiksi. Mereka juga menjadi format yang baik untuk membicarakan current affair dalam masyarakat. Tapi yang kedua, dokumenter juga bisa mengakomodasi aspek hiburan dari sisi keindahan sinematografinya. Jadi kombinasi dari konten dalam hal ini jurnalisme dengan sinematografi, kami percaya bisa menjadi daya tarik bagi masyarakat. Lalu yang kedua adalah mengapa kami memilih dokumenter, alasan yang kedua, karena situasi dokumenter juga tidak lebih baik daripada media dan jurnalisme sendiri. Di Indonesia terutama, dokumenter masih menjadi barang yang cukup langka. Dalam 76 tahun misalnya, di jaringan bioskop komersial, baru ada 12 film dokumenter dalam 76 tahun. Jadi bisa dibayangkan betapa langkanya dokumenter ada di jaringan bioskop. Yang kedua, dokumenter menjadi cukup elitis karena distribusinya sebagian besar dari festival ke festival. Dan publik masih cukup sulit mengakses dokumenter-dokumenter tersebut. Sebagian dokumenter tentu berkelas internasional dan memenangi banyak penghargaan, tetapi orang tetap kesulitan mengakses jenis dokumenter ini. Maka dokumenter tidak bisa menjadi sebuah budaya tanding bagi jurnalisme yang terkooptasi ini. Dokumenter tidak bisa menjadi pesaing yang apple to apple dari media yang kualitasnya semakin mundur. Karena dokumenter frekuensi produksinya kecil, lalu jaringan distribusinya atau jangkauan distribusinya kepada publik juga terbatas. Dengan kesadaran itu maka Watchdog memilih dokumenter dan ingin menjadikan dokumenter sebagai sebuah tontonan yang aksesibel, yang mudah diakses oleh publik. Dengan membuatnya menjadi dua hal. Yang pertama adalah frekuensi produksinya yang harus cukup sering, seperti halnya konten dalam media atau jurnalisme. Itu berarti dokumenter harus didesain ulang aspek produksinya, sehingga dia memiliki kecepatan produksi, sehingga semakin banyak isu yang akan bisa di-cover. Kadang-kadang kami menyebutnya fast film, seperti halnya fast food, tapi mudah-mudahan lebih bergizi. Karena Watchdog bahkan pernah membuat film hanya 2 hari untuk menggambarkan bagaimana 24 jam terakhir sebuah desa sebelum ditenggelamkan oleh proyek waduk atau proyek dam misalnya.
Jadi karena kita ingin meng-capture 24 jam terakhir kehidupan desa itu sebelum tenggelam, maka produksinya memang hanya sekitar 2 hari. Itu yang kami sebut sebagai fast film. Ya. Film terakhir kami misalnya The Endgame yang sekarang sudah ditonton lebih dari 4 juta views, kami produksi hanya 3 minggu. Dari mulai ide sampai distribusi. Kami ingin berkejaran dengan momen, kami ingin berkejaran dengan waktu, kami ingin hadir seperti halnya jurnalisme, seperti halnya media. Lalu faktor berikutnya, bagaimana dokumenter bisa mudah diakses selain percepatan proses produksi dan frekuensinya, adalah tentu biayanya harus murah. Karena biayanya harus murah, maka kami harus bekerja dengan alat-alat yang sederhana. Alat-alat prosumer, alat-alat yang bahkan untuk turis atau untuk traveler biasa, seperti action cam atau drone, bahkan selfie stick atau tongsis. Sesuatu yang biasa kami gunakan, bahkan menggunakan handphone. Kami memfilmkan banyak peristiwa hanya menggunakan handphone. Ini adalah tools-tools untuk membuat dokumenter lebih murah secara produksi. Karena lebih murah secara produksi, kami mengharapkan model ini bisa direplikasi atau lebih inklusif, bisa dilakukan oleh siapa saja. Ini akan membuat pembuat film dokumenter juga akan makin banyak. Karena pembuatnya makin banyak, maka tema atau isu yang bisa di-cover juga akan semakin banyak. Sehingga kami bayangkan dokumenter bisa menjadi lawan tanding yang seimbang bagi media dan jurnalisme. Dengan format seperti itu, bagaimana Watchdog bisa sustain secara bisnis? Kami mengambil bentuk model perseroan terbatas atau private company karena kami ingin menjaga sustainability. Artinya, kami juga tidak ingin menjadi NGO yang tergantung kepada donor atau harus menulis proposal setiap film akan diproduksi. Karena kadang-kadang proposal dan donor juga punya sifat-sifat atau masalah yang sama dengan investor. Yang pertama, kami harus memproduksi commercial product untuk menghasilkan uang. Lalu yang kedua, uang itu dibelanjakan atau digunakan untuk memproduksi dokumenter-dokumenter dengan tema advokasi yang selama ini dihindari media, yang topiknya selama ini justru mungkin tidak banyak mendatangkan sponsor atau tidak banyak sponsor yang tertarik dengan topik-topik tertentu. Maka pada dasarnya organisasi Watchdog adalah seperti men-set up 2 lembaga. Yang satu lembaga untuk menghasilkan keuntungan secara bisnis, yang kedua adalah lembaga untuk memproduksi film-film dokumenter dengan tema advokasi. Itulah 2 agenda besar yang ada dalam Watchdog. Lalu bagaimana kami menjaga konflik kepentingan agar satu produksi tidak membuat atau mengancam kredibilitas dari produksi yang lain. Kami menerapkan firewall atau pagar api yang cukup ketat. Jika pekerjaan-pekerjaan komersial kami berpotensi bertentangan dengan pekerjaan-pekerjaan advokasi, maka kami akan memilih untuk memprioritaskan agenda-agenda advokasi. Kami menyebutnya kadang-kadang bisnis model bunuh diri, jadi suicide business model. Gitu. Karena semakin banyak film advokasi yang kami produksi, pada dasarnya akan semakin sedikit peluang kami untuk bisa mendapatkan profit dari sektor-sektor terkait atau dari klien-klien tertentu. Tapi itulah firewall. Apakah firewall ini akan bertahan lama? Ya, setidaknya sudah cukup 10 atau 12 tahun. Tapi tentu kami harus memikirkan model bisnis yang lain, pengembangan model bisnis yang lain ke depan, seperti konten berbayar, berlangganan, dan lain sebagainya. Masalah berikutnya adalah bagaimana sebuah dokumenter bisa memiliki dampak dan pengaruh, atau impact and influence bagi masyarakat. Dalam situasi dokumenter yang masih cenderung elitis distribusinya, dan kemudian harus bersaing juga dengan konten media dalam konteks perebutan ruang dalam public discourse. Kami memilih 2 metode. Yang pertama adalah melalui distribusi online, karena kami memanfaatkan booming media sosial
dan booming platform video on demand seperti YouTube. Kami betul-betul memanfaatkan distribusi yang sudah non-linear dan terdesentralisasi ini sebagai sarana untuk menjangkau audiens. Dan beberapa film cukup menarik perhatian dan kami juga merasa surprise. Ada sebuah film berjudul Sexy Killers yang saat ini ditonton 36 juta views di YouTube dan dirilis tahun 2019. PLTU karo berdiri. Lah anakku kok digomblayu ring ndi. Wis ora ana tempat maneh Indonesia, Pak. Kejaba wilayah Batang, Pak. Temenan kuwi. Gara-gara apa wong sing pinter kuwi gununge didol, dong ora mikir. Lah kok ape segara ditanduri wesi. Dinggone PLTU pabrik pirang-pirang. Salat ya Allah Gusti muga-muga aja PLTU berdiri. Nak berdiri kok aku diusir tekan ndi. Kuwi wis wetan PLTU kulon PLTU mana dipikir Indonesia wis entek tanah kisik bakale dinggoni PLTU kabeh sampai mak bojone aku ki asli demi Allah Indonesia iki ya Allah Gusti mati wingan iki mancal donya Pak tolak PLTU Pak mancal donya asli kok ora mikir malah kebuti PLTU ya Allah Gusti ya Allah. Ini seperti sebuah eksperimen bahwa konten di YouTube tidak harus singkat dan ringan. Konten di YouTube bahkan bisa bicara tentang politik energi seperti Sexy Killers. Dan durasinya bisa panjang hingga 1,5 jam atau hampir 90 menit. Maka eksperimen ini kami anggap cukup berhasil karena ternyata penonton tidak seperti yang dibayangkan oleh media televisi komersial atau bahkan lembaga rating seperti Nielsen yang selalu menginginkan hiburan misalnya, atau selalu mendambakan video yang ringan dan singkat misalnya. Tapi eksperimen-eksperimen dalam film-film Watchdog menunjukkan bahwa konten dengan durasi bahkan 2,5 jam seperti film Kinipan yang kami rilis tahun ini juga bisa ditonton lebih dari 3 juta views di YouTube. Padahal kontennya berbicara tentang relasi antara pandemik, zoonosis, deforestasi, dan proyek-proyek pemerintah seperti food estate. Sebuah topik yang ketika dibukukan mungkin tidak ada orang yang ingin membaca atau dibaca di kalangan komunitas akademik misalnya. Tapi kami tertantang untuk menjadikannya sebuah film dengan durasi 2,5 jam dan tetap bisa ditonton lebih dari 3 juta views. Sehingga kami percaya bahwa yang disebut selera pasar kadang-kadang sesuatu yang sebenarnya diciptakan oleh industri itu sendiri. Sudah arah itu kan ya kan? Ini nggak Pak Arbain? Posisinya di Gang Prada, Desa Kinipan. Ini rumahnya Saudianus, sekarang kondisinya seperti ini. Hasil dari nekropsi kemudian sampel yang kita periksa di laboratorium menunjukkan adanya investasi parasit yang cukup serius yang sehingga menyebabkan kematian. Masing-masing undang-undang tersebut akan menjadi Omnibus Law. Undang-undang Cipta Kerja ini justru kalau kita lihat dia akan lebih menambah emisi yang dikeluarkan oleh Indonesia. Pemerintah yang mengeluarkan izin dan pemerintah juga yang merusak. Sama sekali jong nih, nggak ada harapan lagi sudah seperti ini.
Begini saya ditarik gini, dek, jatuh ngantem kayak gitu. Memang pemerintah itu dia sayang di binatang hewan, pada sayang dari masyarakat. Bos pengat ke Jumata. Out, out, out. Maka Watchdog ingin memutus lingkaran setan itu dengan mencoba eksperimen. Bagaimana dengan konten panjang, dengan isu yang serius, tapi juga bisa mendapatkan penonton bahkan lebih besar daripada media. Lalu distribusi yang kedua sebenarnya seperti bertentangan dengan zaman. Jika hari ini orang berlomba-lomba mengisi media sosial, maka metode distribusi Watchdog yang kedua justru kembali kepada metode konvensional, yaitu melalui public screening, di mana film-film kami distribusikan melalui komunitas-komunitas. Mereka secara swadaya dengan inisiatif sendiri menggelar layar tancap, memasang sound system, dan kemudian menonton film dan mendiskusikannya sendiri. Kami tidak pernah mendorong, tidak pernah menyuruh, tidak pernah membiayai. Mereka tertarik mendiskusikan konten-konten tertentu karena mereka anggap dekat dengan masalah mereka. Ya, yang pertama bagus. Nah, bagus film itu untuk mengedukasi masyarakat, bukan cuma Kinipan, tapi masyarakat di seluruh Indonesia, khususnya di Kalimantan Tengah. Dipastikan 95% itu menguatkan orang Kinipan sehingga orang Kinipan tetap bertahan. Kami dari An-Nur Community Bangkalan, Ikatan Keluarga Mahasiswa Socak, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Bangkalan, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bangkalan, Bintang Merah Literasi, dan Kader Hijau Muhammadiyah Madura mendukung penuh perjuangan warga Buluh Bangkalan, Pakaian Banyuwangi, Kinipan, Pancoran, Taman Sari, dan masyarakat Kendeng untuk memperjuangkan hak atas ruang hidupnya. Usir perampas tanah. Usir! Lawan mafia tanah. Lawan! Masyarakat pesisir akan menonton film-film kami tentang reklamasi karena dianggap dekat dengan kehidupan nelayan. Masyarakat petani akan menonton film seperti Samin versus Semen karena mereka juga ingin melihat bagaimana petani lain bertahan atau bagaimana petani lain memiliki tingkat resilient terhadap datangnya ancaman dalam bentuk penambangan atau pabrik semen misalnya. Maka kemudian public screening ini cukup sukses jika kami mengawali tahun 2014 dengan puluhan titik dalam film Belakang Hotel misalnya. Lalu tahun ini kami mendapatkan 1.500 lokasi untuk film The Endgame yang bercerita tentang bagaimana pemerintah atau politikus berusaha menggembosi lembaga pemberantas korupsi, KPK. Kami sadar bahwa di tengah booming media sosial juga terjadi tsunami informasi atau gelombang besar informasi yang diserap oleh masyarakat tanpa kurasi. Media selama ini melakukan fungsi kurasi sehingga informasi disaring oleh media, dipilih yang penting dan relevan untuk pembacanya. Lalu bagaimana sebuah film dokumenter bisa bertahan di tengah tsunami informasi? Kami memiliki 5 resep agar sebuah film dokumenter dengan durasi yang panjang dan dengan konten yang dianggap serius bisa menonjol di antara jutaan konten yang lain di media sosial. Faktor pertama adalah audio visual. Audio visual sesuatu yang lebih meyakinkan dibanding teks. Dalam audio visual Anda melihat gambar langsung. Dalam teks Anda membaca deskripsi. Dalam teks Anda membaca kutipan. Dalam audiovisual Anda mendengarkan dan melihat langsung kutipan itu. Ini yang membuat satu prinsip penting ketika di tengah era informasi, tsunami informasi, juga membawa serta sampah informasi. Bahkan hoax atau fake news. Audiovisual tentu bisa dimanipulasi, tetapi setidaknya dia lebih sulit daripada memanipulasi teks atau foto. Foto lebih mudah
diedit. Video tentu juga sudah ada software untuk memanipulasi video, tetapi barang ini masih langka atau setidaknya perlu usaha lebih sulit daripada memanipulasi foto. Maka di era fake news atau hoax, medium audiovisual agak sedikit lebih menonjol atau lebih outstanding atau lebih sulit dijangkau oleh para pelaku hoax, terutama ketika kita bicara konteks politik di Indonesia. Resep yang kedua, bagaimana kami bisa bertahan atau menonjol di tengah tsunami informasi atau konten-konten yang tidak terkurasi, adalah aspek standar produksi. Kami dengan latar belakang sebagian besar juga orang-orang media, kami berusaha membuat produksi dengan standar seperti halnya media atau standar broadcast. Kami menggunakan kamera yang kadang juga profesional seperti halnya media, meskipun kami juga kadang menggunakan smartphone. Kami menjaga kualitas audio, kami menjaga kualitas infografis, pilihan font, jenis musik yang sama profesionalnya dengan media. Karena kami juga memproduksi kadang juga untuk bioskop. Lensa fix-nya? Lensa fix-nya dan yang 500. Terus ini selain digunakan selama di jalan, gua pakai di badan gua juga buat nyelam. 300. Mas, itu apaan Mas? Itu lensa 500. Rencana mau ngambil apa? Yang jelas bukan orang mandi. Nggak boleh. Ini harus digunakan secara bertahun-tahun. Yang ketiga adalah konten yang konsisten dan produksi yang reguler yang ada dalam channel Watchdog. Ini akan menggambarkan bagaimana Watchdog juga beragam memproduksi isu, sehingga dia tidak diidentifikasi sebagai channel yang muncul musiman untuk kampanye-kampanye tertentu, tapi juga mengcover banyak isu, lingkungan, hak asasi manusia, keadilan sosial, ekonomi masyarakat, bahkan hiburan. Kami memproduksi dokumenter tentang para musisi, para seniman. Kami memproduksi banyak isu. Ini yang membuat kami bekerja seperti layaknya media. Berbeda halnya dengan channel-channel tertentu yang memang muncul di saat musim-musim politik misalnya, atau channel yang didesain untuk mengcounter kampanye tertentu, atau channel yang didesain untuk propaganda tentang kelebihan satu industri misalnya. Ini berbeda, sehingga keragaman konten inilah yang menjadi resep kami yang ketiga. Resep yang keempat adalah metodologi dalam pencarian fakta. Meski kami mengambil format dokumenter, dan dalam dokumenter kadang-kadang kita mengambil satu sisi atau jelas berpihak, tetapi metode pengumpulan faktanya, metode pengumpulan datanya, metode penulisannya, kami tetap menggunakan prinsip-prinsip jurnalistik. Dalam penulisan naskah misalnya, kami tetap menghindari penggunaan kata sifat, menghindari penggunaan opini, dan hal-hal dasar yang diajarkan dalam jurnalisme. Itulah yang membuat konten-konten Watchdog, walaupun berpihak, tetapi tetap memiliki metodologi dalam menyajikan apa yang disebut kebenaran. Kebenaran bagi kami adalah kebenaran metodologis, kebenaran seperti halnya ilmu pengetahuan atau riset ilmiah, kebenaran yang bisa diuji oleh orang lain, yang terbuka untuk diuji, terbuka untuk ditelusuri sumbernya. Ini yang kami sebut sebagai kebenaran. Yang terakhir adalah kompleksitas isu. Dari jutaan konten yang kita konsumsi di media sosial, dan karena itu maka tidak ada sistem kurasi, maka publik perlu mendapatkan sesuatu yang lebih dari konten yang lain. Disitulah kami, Watchdog, mendesain konten-konten dengan kompleksitas isu tertentu. Kompleksitas inilah yang kami coba terus pelajari, agar konten-konten yang tidak terkurasi ini, dan datang bersamaan dengan tsunami konten yang lain, tetap memiliki keunggulan dibanding konten yang lain. Dan inilah kunci bagaimana Watchdog bisa bertahan dan menarik perhatian audiensnya. Yang terakhir, saya pikir bagian yang menarik juga bagi para konten kreator, bagi kawan-kawan dari generasi yang lebih muda, para independent publisher di Indonesia, di Asia, atau bahkan di seluruh dunia. Saya pikir kita punya kesempatan yang sama di era informasi dan media sosial ini, di mana platform lebih terdistribusi,
peralatan produksi equipment-nya semakin mudah dan murah, semakin sederhana. Ketika kita memiliki semua kesamaan itu, maka apa yang membuat konten kita berbeda? Apa yang membuat suara kita lebih terdengar? Maka kami percaya bahwa kawan-kawan bisa mencoba mereplikasi apa yang pernah kami lakukan dalam 10 tahun terakhir ini dan setidaknya dianggap sesuatu yang berbeda oleh Yayasan Ramon Maksasai. Terima kasih atas perhatiannya dan saya harap kita bisa mengelaborasi lebih jauh melalui forum tanya jawab.